misal company profile ya dari sebuah perusahaan. Bagaimana yang editnya? Nah, kita menggunakan teknik salah satunya adalah bahasa HTML. Nah, HTML ini mudah kok. Nah, pada dasarnya yang kita pakai itu ya bahasa sintaksnya kita menggunakan bahasa Inggris. Hanya di sini ada beberapa alur logika yang harus dipahami ya karena pakem tag-tag yang ada di dalamnya serta sintaksnya. Oke, baik akan kita mulai ya. Pada dasarnya ya materi terkait introduction to komputer salah satunya web ya. Web itu apa sudah saya sampaikan di sebelum UTS. Nah, web itu nggak sama dengan internet. Ya, internet sendiri itu adalah jaringan. Bagaimana ya perangkat keras ya itu saling berhubungan dan saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Nah, kalau web, nah salah satu aplikasi yang berisikan dokumen-dokumen multimedia termasuk di dalamnya ada teks, gambar, animasi, serta video. Ya. Di dalamnya yang menggunakan HTTP, Hypertext Transfer Protocol ya, yang teman-teman biasa ada HTTP di atas di address-nya ya, atau HTTPS yang versi secure-nya. Dan untuk mengaksesnya menggunakan perangkat lunak yang biasa kita sebut dengan browser. Nah, browser macamnya ya banyak, ada Google Chrome, Mozilla, Opera, dan lain sebagainya. Nah, contoh aplikasi yang berbasis web seperti web Facebook atau yang untuk di view aja ya contohnya detik.com. Nah, ini misal teman-teman yang sudah pernah atau sudah terbiasa ngeblok, nah tampilannya pada dasarnya ya ini aja. Tapi misal kalau teman-teman nanti pengen merubah warna backgroundnya yang tadinya abu-abu mau diganti warna kuning, hijau, biru, atau tulisannya mau diganti, pengen tulisannya lebih besar atau lebih kecil. Nah, kita main menggunakan HTML. Nah, kalau kayak gini kan sudah template ya. Tapi teman-teman dari template itu bisa manage sendiri atau mengelola sendiri sesuai dengan kreativitas teman-teman. Nah, lalu ada situs web ya, merupakan kumpulan dari halaman web yang sudah dipublikasikan ya. Contohnya adalah pnj.ac.id atau HTTP Hypertext Transfer Protocol ya. Protokol di sini adalah jalur komunikasi antara klien dan server di mana si klien bisa mengakses data atau informasi dari server menggunakan protokol si HTTP ini. Lalu yang selanjutnya ada World Wide Web atau biasa disingkat dengan WWW adalah halaman-halaman website yang dapat saling terkoneksi dengan web lain melalui hyperlink. Hyperlink itu yang kalau kita klik dilempar ke halaman tertentu. Nah, ada URL dan URI. URL sendiri ya singkatan dari Uniform Resource Locator. Ya namanya kita di sini locator, tempatnya, lokasinya, sumber dayanya, uniform yang seragam. Ya, dia adalah rangkaian karakter ya. Tuh. Rangkaian karakter menurut suatu format standar tertentu yang digunakan untuk menunjukkan alamat sumber informasi. Contoh ac.id itu untuk akademik, .com untuk komersial, .go.id untuk governance dan lain sebagainya. Ya, SCH itu untuk school ya, sekolah. Lalu ada URI ya, atau Uniform Resource Identifier ya,
sebuah untaian karakter yang digunakan untuk mengidentifikasi nama, sumber, atau layanan. Ya contohnya tadi ya, pnj.ac.id, facebook.com, twitter.com, dan lain sebagainya. Lalu apa sih yang dimaksud dengan web browser? Nah, semua aplikasi atau perangkat lunak ya yang dikembangkan biasanya dibuka atau diakses menggunakan web browser. Ya, web browser sendiri adalah aplikasi yang digunakan untuk menerima dan menyajikan halaman web. Ya, contohnya di sini Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Mini, Safari ya dan masih banyak lagi ya. Nah, lalu apa sih isi dari sebuah perangkat lunak atau aplikasi yang berbasis web? Nah, kita akan belajar teknik dasar terkait pemrograman web, walaupun kita hanya dasar HTML dan CSS-nya saja. Ya, contohnya kita pengen merubah warna. Nah, itu kita menggunakan sintaks dari HTML. Ya, contoh pemrograman web ya, proses mendevelop program atau mengembangkan program komputer yang menggunakan bahasa pemrograman web. Hasil dari instruksi tersebut ya, kemudian kita jalankan di web browser. Nih, kita fokus di HTML, CSS. Ya, ada pakai CMS-nya ada WordPress. Lalu basis datanya ada MySQL yang kemarin kita pernah coba. Nah, bahasanya bisa menggunakan PHP atau JavaScript ya, tapi kita fokus di HTML dan CSS saja. Nah, cara kerja pemrograman web. Nah, sebenarnya ini sama saja ya dengan cara kerja internet, di mana ada klien, ada server yang menyimpan data serta informasi. Lalu ini awan itu adalah akses jaringan internet. Kemudian si user atau si klien itu bisa mendevelop atau get data atau informasi dari si server. Nah, jenis-jenis ya pemrograman web yang pertama ada client side scripting ya. Client side scripting ini ya salah satu jenis bahasa pemrograman web yang proses pengolahannya dilakukan di sisi klien, yaitu tujuannya untuk tampilan tersebut atau halaman tersebut itu bisa diakses oleh si klien ya. Contohnya adalah UI atau UX. UI UX itu didukung dengan penggunaan HTML, XHTML, CSS, JavaScript atau XML ya, atau biasa kita sebut extensible markup language. Atau pemrograman di sisi server. Biasa kita sebut server side scripting. Server side scripting ya merupakan bahasa pemrograman web yang pengolahannya dilakukan di sisi server. Nah, ini biasanya digunakan untuk mendevelop aplikasi ya yang memiliki fitur-fitur utama atau prosedur-prosedur terkait dengan kebutuhan bisnis. Ya, dia bisa menggunakan ASP, Active Server Page, PHP ya, Hypertext Preprocessor ataupun JSP, Java Server Page atau bahasa pemrograman lainnya. Nah, berdasarkan teknologinya ya, web dibagi menjadi dua, itu ada web statis serta web dinamis. Ya, web statis sendiri adalah website yang penggunaannya tidak bisa merubah konten ya. Contoh detik.com ya. Benar untuk aplikasi-aplikasi yang hanya view data atau informasinya saja. Lalu web dinamis ya, jenis website dengan interaksi yang terjadi antar pengguna dan server. Semisal teman-teman hobi main Instagram, Facebook. Nah, itu salah satu contoh web dinamis.
Ya, ini salah satu contoh ya, arsitektur aplikasi berbasis web client side scripting ya yang terdiri dari HTML ini untuk UI UX-nya, lalu bisa diakses dari sisi klien. Nah, ini request HTML serta mengambil dari data dalam server ya, muter aja prosesnya ya. Lalu ada arsitektur aplikasi berbasis web server, site scripting, ya ada interpreter PHP, response HTML, client, request PHP, serta server. Nah, selanjutnya adalah komponen penyusun web statis. Nah, web statis sendiri itu si user itu hanya bisa melakukan view atau melihat data beserta informasi. Ya. Jadi biasanya di sini ya bahasa pemrograman client side scripting dan server side scripting bisa didukung menggunakan beberapa editor ya atau tools. Contohnya di sini adalah Notepad ya. Nanti kita akan pakai Notepad++. Ada editor YCY, pakainya Dreamweaver. Editor berbasis template ada Rapid, Weaver, dan eWeb. Lalu ya web browser merupakan program yang berfungsi untuk menampilkan dokumen web ya, contohnya adalah Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera dan lain sebagainya, serta image editor ya yang terdiri dari Adobe Photoshop, Corel Draw ataupun Adobe Flash. Ya, sepanjang jalan dari revolusi komputer ya, basically perkembangan web itu sudah sampai tahap ke web 3. Ya, kita sudah malas sekarang udah hampir masuk ke 4. Ya, sudah lebih dari cloud computing karena sudah masuk ke sistem cerdas. Ya, web 1 yaitu teknologi web generasi pertama yang merupakan revolusi baru di dunia internet ya. Contohnya ya situs berita ya, CNN, bineka.com. Lalu web 2 itu sudah support sosial media. Web 3 sudah support web semantik, cloud computing, ya web 4 sudah masuk pada artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, pada dasarnya ada beberapa kategori website ya. Ada web personal, ya contohnya blog pribadi, website komersial, misal e-commerce ya, website instansi atau pemerintahan yang biasanya pakai go.id. Sorry. Atau website non-profit ya, biasanya untuk edukasi, organisasi, ya, akademik, dan lain sebagainya. Oke, mohon maaf sebentar ya. Next, nah. Lalu macam-macam search engine ya, ada Google, AltaVista, Yahoo, Bing ya. Sosial media bisa Facebook, Twitter, Plurk, Instagram, atau short URL ada @fly.
juga, Nah, Nak. di sini Bu, di situ Bu tadi. Waduh, kok saya jelasinnya udah mau selesai? Soal tadi Ibu Ya, keluar Bu. Uh-uh. oh ya wes lah. Ini ya tolong reminder ya. Biasanya tadi saya sebentar karena azan, makanya berhenti dulu. Saya lanjut loh kok gak ada bersua. Ya wes, oke kita mengulang lagi ya. Kita langsung aja deh membahas terkait HTML. Nah, HTML sendiri adalah ya kepanjangan dari ya Hypertext Markup Language. Tujuannya apa HTML ini? Mengolah atau mengelola ya tag-tag dasar atau dokumen-dokumen dasar dalam website. Ya, contohnya adalah warna, gambar, tulisan, ya. HTML menggambarkan struktur halaman web. Nah, oke ya, pada dasarnya ya HTML itu terdiri dari tag. Ya, tag itu apa? Script atau sintaks. Sintaksnya bisa terdiri dari hit, ya. Hit itu membedakan antara judul dengan isi, ya. Ada title atau judul, body itu isi dari dokumen HTML, lalu tag HTML ya itu untuk menandai bahwa file kita adalah bentuknya HTML, IMG ini untuk image dan lain sebagainya ya, nanti kita bahas satu persatu terkait tagnya. Next, tag HTML tidak bersifat case sensitif. Ya, tulisan body kecil dengan body besar itu tidak ada perbedaan. Berbeda kalau teman-teman menggunakan password. Kalau password itu besar dan kecilnya dibedakan. Ya, kalau tag HTML enggak. Nah, pada dasarnya ya penulisan tag HTML itu terdiri dari elemen, atribut, serta value. Value itu nilai. Elemen sendiri adalah nama tagnya, ya bisa body, bisa hit, bisa title, ya. Lalu atribut. Nah, atribut dari si elemen ada kalau kita mau merubah warna kita pakai BG color, kita mau mengatur rata kiri kita pakai align justify atau align center. Lalu value-nya. Value dari setiap atribut ya kita menggunakan sama dengan body color body BG color sama dengan lavender. Nah, ini kita memberikan perintah merubah background color warnanya adalah lavender. Nah, penulisan dokumen HTML secara umum ya terdiri dari HTML hit body. Nulisnya kayak gini, Nak. Ya, kalau tidak ada slash itu untuk pembuka. Nah, harus kita tutup slash HTML. Ya, ini adalah mencerminkan bahwa dokumen yang kita tulis adalah bentuknya HTML. Kemudian yang kedua, dokumen HTML itu terdiri dari hit dan body. Ya, pembukanya adalah hit ditutup dengan slash hit. Lalu di sini isinya adalah body slash body. Ya, hit di sini biasanya untuk memberikan judul. Body itu isinya paragraf. Nah, susunan HTML ya dalam suatu homepage ya yang terdiri dari hit dan body. Hit itu biasanya terdiri dari judul, lalu body itu bisa terdiri dari teks, tabel, audio, serta video, yaitu untuk insert audio atau video. Lalu ya, setiap dokumen HTML harus diawali dan ditutup menggunakan tag HTML ya. HTML
kurang dari HTML, lebih dari, ya, lalu kemudian isinya dan harus ditutup lagi. Kalau nggak ditutup /HTML error. Makanya kalau mendeskripsikan, nulis dokumen ya harus dua-duanya langsung HTML/HTML. Ya. Tag HTML memberitahu browser bahwa yang di dalam kedua tag tersebut adalah dokumen yang bentuknya HTML. Kemudian head, ya. Jadi bagian dokumen HTML yang paling atas itu adalah judul. Ya, head, title, judulnya apa, /title. Ya, jadi kita buka, kita tutup, kita buka, kita tutup gitu. Buka tanpa slash, tutup dengan slash. Nah, body, ya, isi dari si dokumen HTML. Ya, tadi ada head, ya, ada body. Nah, tadi ada elemen, ada atribut, ada value. Ya, contoh di sini body BG color sama dengan lavender. Nah, warnanya menjadi lavender ya di dokumennya. Lalu ada dokumen HTML yang pertama ya, P itu menunjukkan paragraf. Ya, P/P ya, dibuka menggunakan P, ditutup menggunakan P. Itu slice. Lalu menulis komentar ya, kurang dari tanda seru minus turung tutup, yaitu digunakan untuk memberikan komentar pada dokumen HTML, tapi tidak akan muncul di web browser teman-teman nantinya. Fungsinya di situ adalah memberikan nama aplikasi, mendeskripsikan tujuan pengkodean tertentu di dalam file, memberi nama pengarang, memberi tanggal pembuatan, memberi nomor versi, dan memberi informasi hak cipta. Ya, contohnya gimana? Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi kurang dari tanda seru minus-minus, lalu isikan keterangannya. BG color adalah fungsi untuk memberi warna pada background. Ya, body color ya lavender. Lalu ada dokumen HTML yang pertama. Ya, ini contohnya. Nah, teman-teman coba sekarang install Notepad++, nak. Kayak gini, nak. Kita akan coba mulai praktek bersama-sama. Ya, pakainya Notepad++. Masih ada XAMPP kan ya, nak? Kalian? Masih, Bu. Oke. Coba teman-teman download Notepad++, itu gratis dan Notepad++ itu sangat ringan. Harusnya nggak masalah untuk beberapa tipe laptop. Silakan, nak, download dulu, nak. Notepad++. Notepad++, ya kurang lebih tulisannya kayak gini lah ya. Notepad++ kayak gini. Silakan di-download dulu, nak.
Ada yang sudah bisa download, Nak? Sudah, Bu. Oke, udah coba diinstal? Langsung diinstal ya kalau yang udah download, Nak. Iya, sudah, Bu. Oke. Ada yang nggak bisa? Nah, silakan XAMPP-nya jalankan, Nak ya. Apache dan MySQL-nya di start. Ilhan udah bisa, Nak? Ilhan, kita nulis itu di antara HTML pertama sampai dengan HTML terakhir. Kalau kita di luar ini, ya biasanya nggak akan kebaca. Ya, makanya kita nulisnya di antara open and close HTML. Nah, dokumen HTML tadi ya, tag-nya pada dasarnya terbagi menjadi 3. Tag HTML, lalu yang kedua adalah tag head, itu untuk mendefinisikan kalau dia ada judul, ya, serta body. Nah, jadi nulisnya seperti ini. Ya, head dan body itu adalah bagian dari HTML. Nah, head sendiri itu biasa terdiri dari title. Misal di sini belajar dasar-dasar HTML. Kemudian ditutup lagi pakai slash title. Nah, head itu terdiri biasanya digunakan untuk mendeskripsikan judul. Ingat, enggak apa ya, penulisannya bukan case sensitif ya, mau ditulis huruf kecil semua atau huruf besar semua, huruf kecil huruf besar ya, dia nggak masalah ya untuk dokumen HTML. Nah, lalu body. Nah, body di sini biasanya digunakan untuk mendefinisikan konten atau isi dalam dokumen. Contoh, saya ingin membuat paragraf. Paragraf tadi tag-nya adalah P, kemudian juga harus ditutup dengan tag P juga. Nah, hari ini saya belajar tag HTML. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya. Coba disalin dulu, Nak, yang saya ketik. Yang teman-teman lihat, coba disalin dulu. Ya, jadi HTML, ada tag HTML, terdiri dari head dan terdiri dari body. Head itu bisa terdiri dari judul, body itu bisa terdiri dari paragraf. Nah, atau kalian mau tambahin di sini BG color ya, tadi sama dengan misal warnanya lavender. Nah, ini contohnya. Coba teman-teman salin dulu di masing-masing notepad-nya. Di mana? Ya, biasanya kan di drive C ya. Kalau saya di drive C, ya XAMPP. Nah, di dalam folder XAMPP ada di dalamnya ada lagi folder htdocs. Nah, semua file yang nanti teman-teman buat itu nyimpannya di htdoc. Teman-teman silahkan tambah satu folder lagi, namanya praktikum. Ya, jadi sistem C, XAMPP, htdocs, tambah folder satu lagi, namanya praktikum. Ya, namanya terserah teman-teman deh, mau yang ini mungkin samakan dulu deh biar teman-teman nggak bingung ya. Namanya adalah praktikum.
Ya, di dalam folder praktikum, lalu kita beri nama ya, praktikum HTML. Ya, lalu simpan ya pakai .html. Ya, bukan .dock atau .php, tapi pakainya kita pakai .html. Kemudian save. Nah, warnanya harusnya berubah seperti ini karena kita nyimpennya pakai dokumen tipe HTML ya, praktikum html.html di folder praktikum di dalam htdocs. Yang left atau kita juga bisa pakai yang right. Oke, kita lihat. Lalu di save dulu ya, harus di save dulu. Nah, ya, untuk mengatur dokumennya mau rata kiri, mau rata kanan, kita atur align-nya. Nah, ini kita pakai left dan pakai right. Nah, itu untuk mengatur rata kiri dan kanan. Atau kalau mau itu sama seperti enter. Nah, lalu membuat garis horizontal. Ya, garis horizontal itu apa? Tag-nya bernama HR. Ya. Yang kita mainkan di situ adalah panjang garis. Lalu posisi garisnya itu di mana? Defaultnya 100%. Kalau 100% itu sampai kiri sampai kanan itu pol. Nah, contoh kita menggunakan ini ya, HR width 50%, align left. Ya, rata kiri garisnya sepanjang 50%. Nah, kita ingin mencoba di bawah ini ya, daftar alat tulis ya. HR width with 50%. Benar nggak sih tulisannya? Saya agak lupa. Oke, HR doang. Lalu align sama dengan center. Oke. Ya, bentar saya nyoba. Saya juga jarang banget pakai garis horizontal. Oh ya. Oke ya, jadi weight itu panjang. 50% itu kalau satu full halaman ini 100%. Satu full halaman ini 100%. Nah, kalau 50% ya sekitar segini dengan posisinya center atau di tengah. Nah, contohnya di sini atau kita fullin deh 100% ya. 100% kita save dulu. Nah, kalau 100% pol kanan kiri. Bu, mau lihat yang tadi dong, Bu. Boleh, nak. Ya, HR nggak usah ada kurung slash tutup ya. Langsung HR ya, width panjangnya berapa, align-nya misal di sini center. Ya nggak ngaruh sih karena itu posisinya 100% sih. Kalau dia misal 50% ya dia ada di tengah-tengah. Nah, seperti tadi dia ada di tengah-tengah. Ya, kita coba load. Itu ya untuk HR atau garis horizontal. Next, ada font atau karakter. Nah, tujuannya apa? Memberikan ukuran yang berbeda atau memberikan warna yang berbeda, ya.
tag font pada HTML ya dapat diformat sesuai dengan desain yang teman-teman tentukan, baik itu ukurannya, jenisnya, maupun warnanya. Ya, atribut elemen font pada dasarnya terdiri dari size, color, serta face. Ya, size-nya itu biasanya terkait dengan number atau ukuran si font. Lalu warna dan face itu adalah tipenya si font atau karakter. Nah, ini default-nya itu kalau kita nggak definisikan itu adalah Times New Roman. Nah, contoh di sini misal kita ingin membuat list ya buku-buku pelajaran memakai heading 3, warnanya adalah merah. Nah, contoh di sini ya. Oke. Kita buat lagi ya. Heading 1 contohnya slash H1 ya. Di dalam H1 kita deskripsikan font. Colornya adalah misal colornya adalah red ya, merah. Memberikan warna karakter. Bentar ya, saya coba dulu. Kok nggak jalan ya, tetap hitam ya, sebentar. Font color red, bener nggak sih? Oh nggak pakai petik, terkadang pun saya lupa juga ya. Font, oke. Kita deskripsikan ya. Sorry nak, sebentar. Reading font color ya, sebentar ya. Oke, ya. Sorry ya, saya salah mendefinisikan tadi ya. Jadi ya, pemberian warna font atau karakter ya itu nggak bisa di dalam misal heading atau P ya atau paragraf. Kita definisikan sendiri ya dengan tag font. Fontnya apa? Ya, warnanya apa? Lalu kita jangan lupa tutup juga slash font, slash misal kita pakai heading 1. Ya, kita memakai warna merah. Nah, ini automatic ini tipe si karakternya ini adalah Times New Roman. Ya, kita berikan dia warna merah. Itu. Ibu, saya mau nanya Iya, tuh, kenapa saya kan ngetik nih Bu, tapi tuh di Ibu warnanya biru, tapi di saya kegabung jadi warna merah. Apanya nak? Ininya, apa HTML-nya Bu? HTML. Nah, HTML-nya. Coba lihat yang gimana maksudnya, Tere. Saya stop presenting. Coba, nah. Oke.
Di ibu kan warnanya biru, Bu. Oh, tadi saya pakai heading, Nak. Bukan. P apa heading sih? Yang ini Oh saya ya, mau yang P-line. BR-BR, bener, Bu. Oh, Terus maksud saya, Bang. jalan nggak tapi? Enggak, Coba aja tulis dulu. Nggak jalan. warnanya beda soalnya nih, ini jadi ungu juga, Bu. Ibu ininya normal tulisan ininya. Ya, benar. Oh, yang atas tuh belum kamu tutup, Tere. Atas itu kan ada HR tuh, Tere. Horizontal, itu tutup dulu. Pakai Oh, lebih besar. Nah, ini. tutup, Terus, tutup. Kebalik. Tutup, kamu pakai tutup. Ini kan kurang dalil. oh, tinggal diginin doang, Bu. Oh Nah, iya. Oke, Ibu. Makasih, Ibu. oke. Ya, harus cermat ya, Nak ya. Oke, siap, Ibu. Oke. Itu aja, kurang itu aja, Nak. Makanya nggak kebaca. Oke. Itu untuk font. Nah, yang selanjutnya adalah elemen list. Elemen list ya, properti LI ada OL ya. Kalau yang LI list itu untuk memberikan listnya itu bentuknya angka 1, 2, 3, 4. Ya. Kalau OL ya biasanya itu misal di sini OL tipe A ya, itu pengennya dia daftarnya ada huruf A-nya. Lalu kalau kita pakai UL, ya itu biasanya kita pakai yang bulat-bulat kayak gini. Nah, kita coba yang pakai LI dulu ya. Nah, kita mau buat lagi ya. Pakai ini satu. Align. Ini aja lah ya, langsung aja lah. LI. Lupa nih. Sorry, kita pakai OL aja. L. Nah, lalu balik lagi kita menggunakan LI dan tidak ada tutupnya. LI, pensil, LI penggaris, LI pulpen. Nah, jadi cara mendefinisikannya adalah teman-teman jangan lupa ya membuka dengan OL. OL itu order list. Ya, OL ditutup /OL. Kemudian teman-teman definisikan dia nanti menggunakan huruf atau menggunakan angka. Kalau angka kita pakai LI ya, kalau huruf kita pakai mendefinisikannya dengan huruf tertentu. Kalau yang bulat-bulat itu kita pakai UL. Nah, misal kita pakai angka ya, kita pakainya LI. Ya, kita mendefinisikan pakai OL ya. OL itu order list. Apa yang di dalam OL itu yang ada listnya atau daftarnya. Ya, munculnya adalah seperti ini. Ya, pensil, penggaris, pulpen ya 1, 2, 3. Kalau kita tadi kalau kita pakai BR kan cuman enter aja, tapi kalau list jadinya rapi, lebih rapi dengan ada ini ya angkanya atau simbol untuk mengcounter. Itu untuk order list. Oke, untuk elemen list sudah selesai. Sudah cukup bingung? Mau lihat lagi, Bu, ininya, Bu, buat list-listnya. Oke, ya. OL ya di sini. OL tuh order list ya. Harus di dalam OL /OL ya, lalu ada
listnya itu kita pakai LI, nggak usah pakai kurung tutup ya, nggak usah ditutup ya, LI pensil, LI pegaris, LI pulpen. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ini filenya saya share apa enggak nanti, Nak? Butuh di-share apa enggak? Atau teman-teman udah clear semua, Nak? Saya belum selesai, Bu. Saya masih mau lihat. Oke, bentar. Yang lain gimana? Lanang? Saya butuh, Bu. Oke. Baik. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, nanti filenya akan saya share ke teman-teman. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Alivia, Lanang, Stefani, Syafira, Axel? Sudah jelas, Bu. Oke, baik. Kalau nggak ada yang ditanyakan atau didiskusikan, filenya nanti akan saya share. Silakan teman-teman kalau ingin mencoba-coba sendiri atau mengutak-atik sendiri ya, sangat welcome sekali saya, monggo aja gitu. Ya kalau biasanya kalau yang penasaran gitu ya, yang udah utak-utak sendiri. Oke. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan atau didiskusikan ya, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu.